Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Zaz sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang sedang menonton. Pada video kali ini kita akan mengadakan presentasi kontrol tegangan AC 3 fasa. Di kelompok saya itu ada 3 orang. Yang pertama itu Abdurrahman Hakim, yang kedua Sahrul Ramadan, dan ketiga saya sendiri, Khalid Abdul Latif. Latar belakang dari sistem tenaga listrik 3 fasa adalah salah satu jenis sistem distribusi energi listrik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, baik untuk aplikasi industri, komersial, maupun domestik. Sistem ini menggunakan 3 konduktor yang membawa arus listrik dengan sudut fase yang berbeda, yakni 120 derajat satu sama lain. Keunggulan utama dari sistem 3 fasa adalah kemampuannya untuk mengalirkan daya listrik yang lebih stabil, efisien, dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan sistem 1 fasa. Baik, rumus masalahnya itu teori dasar kontrol tegangan 3 fasa, penjelasan mengenai prinsip dasar tegangan dalam sistem 3 fasa, dan pentingnya menjaga stabilitas tegangan untuk mencegah gangguan sistem. Berikutnya, metode pengaturan tegangan. Pembahasan tentang berbagai metode pengaturan tegangan seperti penggunaan automatic voltage regulator, yaitu AVR, transformator dengan pengaturan tap, serta konverter daya untuk kontrol tegangan yang lebih presisi. Aplikasi kontrol tegangan pada motor induksi menguraikan bagaimana kontrol tegangan digunakan dalam aplikasi motor listrik untuk mengatur kecepatan dan torsi, serta meningkatkan efisiensi motor. Berikutnya, pengaruh kontrol tegangan terhadap kualitas daya. Analisis bagaimana pengaturan tegangan yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada kualitas daya seperti fluktuasi tegangan, harmonisa, dan kerusakan pada peralatan listrik. Baik, berikutnya. Sistem listrik 3 fasa adalah sistem distribusi daya listrik yang paling banyak digunakan dalam kelistrikan industri dan komersial. Sistem ini terdiri dari 3 jalur arus yang masing-masing memiliki perbedaan fase sebesar 120 derajat satu sama lain. Artinya, tegangan pada setiap fasa tercipta dengan pergeseran waktu atau sudut yang sama, yang memungkinkan pengaliran daya yang lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan satu sistem satu fasa. Prinsip dasar kontrol tegangan dalam sistem AC 3 fasa adalah proses yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan tegangan dalam batas yang diinginkan untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik dan memastikan operasional yang stabil. Kontrol tegangan sangat penting, terutama pada sistem distribusi daya, pergerakan motor, dan dalam pengoperasian peralatan industri yang sensitif terhadap fluktuasi tegangan. Tujuan kontrol tegangan yaitu fluktuasi tegangan, ketidakstabilan tegangan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem dan kerusakan pada peralatan listrik. Yang kedua itu overvoltage atau tegangan lebih. Tegangan yang lebih tinggi dari yang diinginkan dapat menyebabkan overheating pada peralatan dan bahkan kegagalan perangkat. Yang ketiga itu undervoltage, tegangan rendah. Tegangan yang terlalu rendah dapat mengurangi efisiensi operasional, mempengaruhi performa motor, atau menyebabkan perangkat gagal berfungsi. Yang pertama itu ada automatic voltage regulator, yaitu AVR. AVR di sini adalah perangkat yang digunakan untuk mempertahankan tegangan keluar pada nilai yang stabil meskipun terjadi perubahan dalam beban atau fluktuasi tegangan sumber. AVR bekerja dengan cara mendeteksi perubahan tegangan dan secara otomatis menyesuaikan pengaturan sistem untuk menjaga tegangan tetap dalam batas yang diinginkan. Dalam banyak aplikasi, AVR digunakan pada generator dan sistem pembangkit listrik. Baik, di sini ada rumus dasar untuk menentukan tegangan keluaran dengan AVR yang berhubungan dengan perubahan tegangan akibat perubahan beban adalah sebagai berikut. Yaitu di sini ada Vout, tegangan output yang dikendalikan dalam tanda kurung output voltage. Itu berikutnya itu V nominal, tegangan nominal yang diinginkan nominal voltage. Baik, di sini EV, perubahan tegangan yang terjadi karena variasi beban, itu voltage definition. Yang kedua itu transformator dengan tap changer,
tap changer transformator dengan tap changer digunakan untuk mengubah tegangan dalam sistem distribusi tenaga listrik. Tap changer dapat secara otomatis atau manual mengubah jumlah lilitan pada kumparan primer atau sekunder sehingga dapat menyesuaikan rasio tegangan antara sisi primer dan sekunder. Dengan cara ini, transformator dapat mengatur tegangan yang keluar sesuai dengan kebutuhan beban. Yang ketiga itu penggunaan kapasitor dan induktor untuk koreksi tegangan. Di sini kapasitor digunakan untuk meningkatkan tegangan pada sistem yang mengalami penurunan tegangan. Dengan penambahan kapasitor pada sistem, tegangan dapat dipertahankan pada level yang diinginkan dan mengurangi kerugian daya akibat reaktansi induktif dalam sistem. Induktor digunakan untuk menurunkan tegangan atau mengatur fase arus dalam rangkaian, terutama pada sistem yang memiliki beban induktif seperti motor listrik. Prinsip kerja kontrol tegangan AC 3 fasa berfokus pada pengaturan atau pemeliharaan tegangan yang stabil pada sistem kelistrikan 3 fasa. Sistem ini banyak digunakan dalam industri dan pembangkit listrik karena kemampuannya untuk mendistribusikan daya secara efisien. Pengaturan tegangan AC 3 fasa dapat dilakukan dengan berbagai metode yang masing-masing bertujuan untuk menjaga agar tegangan tetap sesuai dengan level yang dibutuhkan oleh peralatan listrik mesin. Baik, di sini ada pengaplikasian AC 3 fasa. Rangkaian AC regulator merupakan rangkaian pengubah listrik AC menjadi listrik AC, baik 1 maupun 3 fasa. Oleh karena itu, banyak digunakan pada peralatan yang membutuhkan catu daya AC. Di rumah, banyak dijumpai peralatan yang membutuhkan tegangan AC konstan agar peralatan dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peralatan stabilizer atau penyetabil tegangan. Demikian juga dengan rangkaian kontrol redup terang lampu AC yang disebut dengan dimmer. Aplikasi ini banyak ditemui baik di rumah, kantor, atau hotel untuk keperluan pencahayaan. Aplikasi lainnya yaitu untuk pengaturan tegangan di generator, yaitu untuk menjaga nilai tegangan pada suatu nilai tertentu. Untuk itu digunakan peralatan automatic voltage regulator AVR. Regulator setengah gelombang. Pada gambar 5,4 merupakan rangkaian AC regulator setengah gelombang 3 fasa dan beban resistif sambungan bintang. Dan gambar 5,5 merupakan bentuk gelombang hasil pengaturan. Proses pemicu pada rangkaian ini terjadi pada SCRT1 dan dioda D4, T3 dan dioda D6, serta SCRT5 dan dioda D2. Masing-masing fasa dioperasikan secara serempak. Masing-masing fasa ditentukan oleh pengaturan picuan pada arus beban masing SCRT1, T3, dan T5. Sedangkan diode D2, D4, dan D6 digunakan untuk aliran balik arus. Jika Vs merupakan tegangan efektif dari sumber tegangan fasa masukan, maka tegangan fasa masukan sesaat dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Nah, di sini terdapat contoh gambar rangkaian tadi. Bentuk gelombang tegangan fasa keluaran VO dapat digambarkan langsung dari tegangan masukan dan tegangan jala dengan mengacu pada VAN akan berkaitan dengan VAN jika 3 komponen dihubungkan menjadi VAB dibagi 2 atau VAC bagi 2 dan akan bernilai 0 jika rangkaian terbuka. Nah, berikut adalah rumus dari tegangan fasa keluaran. Di sini tegangan RMS keluaran dan daya rata-rata. Penjelasan yaitu, pada sistem setengah gelombang 3 fasa, tegangan yang dihasilkan hanya ada pada 1,5 siklus gelombang, sehingga sebagian besar gelombang diblokir oleh dioda. Dengan menggunakan sudut tunda alfa, kita dapat mengatur kapan arus akan mengalir dan mengendalikan tegangan keluaran. Baik, di sini ada contoh soal. Sebuah pabrik tekstil menggunakan motor listrik 3 fasa untuk menggerakkan mesin motor benang.
Motor tersebut dihubungkan dengan regulator setengah gelombang 3 fasa untuk mengatur tegangan dan daya yang diterima oleh motor agar sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Tegangan masukan diterima oleh sistem adalah 208 volt RMS dan sudut tunda alfa dibagi jari-jari bagi 4 radian. Motor ini memiliki beban resistif dengan nilai resistansi R sama dengan 15 ohm. Soalnya di sini yang pertama itu tentukan tegangan fasa keluaran rata-rata yang diterima oleh motor. Yang kedua itu tegangan RMS keluaran yang diterima oleh motor. Yang ketiga bisa teman-teman lihat. Maaf ada sedikit kendala. Di sini ada cara untuk mencari soal yang ada pada sebelumnya. Ada langkah pertama, ada langkah kedua, 3, dan 4. Baik, regulator gelombang penuh, pengendali unidireksional umumnya mempunyai arus sumber searah dan komponen harmonik yang relatif lebih tinggi diakibatkan oleh bentuk gelombang tegangan luaran yang memiliki bentuk yang tidak simetris. Jarang aplikasi untuk mengoperasikan motor-motor arus bolak-balik. Sistem kendali dua arah satu fasa yang lebih sering untuk diaplikasikan. Gambar 112 menyajikan tentang gambar rangkaian pengendali gelombang penuh 3 fasa dua arah yang terhubung dengan beban tahanan murni yang terangkai secara bintang. Kerja dari sistem pengendali jenis ini sama dengan pengendali pada setengah gelombang, terkecuali pada arus balik yang disediakan oleh komponen resistor T2, T4, dan juga resistor T6. Bukan disediakan oleh komponen dioda, di mana urutan firing untuk komponen resistor adalah T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Baik, penjelasan. Pada sistem gelombang penuh 3 fasa, tegangan yang dihasilkan adalah tegangan 2,5 siklus gelombang, membuat arus yang diteruskan ke beban lebih halus dibandingkan dengan sistem setengah gelombang. Penggunaan sudut tunda alfa memungkinkan pengaturan waktu aliran arus yang mengontrol tegangan keluaran. Di sini ada gambar 112, rangkaian pengendali tegangan 3 fasa jembatan penuh. Baik, kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan untuk kontrol AC 3 fasa yaitu memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan keadilan operasi sistem tenaga listrik. Sistem AC 3 fasa yang digunakan secara luas dalam pembangkit distribusi dan aplikasi industri membutuhkan pengaturan tegangan presisi untuk memastikan bahwa tegangan tetap dalam batas yang diinginkan. Baik, sekian dari presentasi kami pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dalam menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.